Pemirsa, viral video satu keluarga sedang makan bersama tiba-tiba dilempar sandal oleh tetangga. Detik-detik saat tetangga di samping rumah tiba-tiba diduga melempar sandal hendak menyantap liwetan pun viral usai terekam kamera milik salah satu anggota keluarga itu. Dalam video yang beredar, terlihat situasi ramai diduga sebuah keluarga besar yang sedang asyik menyantap makan siang disajikan di halaman rumah. Tampak keluarga tersebut terdiri dari orang tua dan anak-anak, baik tua maupun muda. Jika diperhatikan, sempat terdengar suara teriakan dari arah salah satu rumah tetangga di lokasi tersebut. Saya di mana ya, Didi? Mana? Mau sini mau panas. Aduh, saya ngeliat videonya. Menurut saya sih kedua belah pihak kurang menerapkan etika bertetangga yang baik ya, dan gak patut dicontoh. Tetangga yang punya acara harusnya minta izin dan mohon maaf ke tetangga terdekatnya kalau akan ada acara keluarga dengan melibatkan anggota keluarga sebanyak itu. Dan pasti harap maklum kalau akan menimbulkan keberisikan atau kegaduhan seramai itu. Kalau diizinkan ya silakan dilakukan acara keluarganya, tapi kalau tidak diizinkan ya tidak bisa, karena itu etika bertetangga. Tak lama kemudian, keluarga itu nampak berlari membubarkan diri usai diduga ada tetangga mereka yang tiba-tiba mendekat dan mengamuk. Saking paniknya, bahkan alas makan pun sampai terinjak-injak. Dalam video tersebut terlihat jika tetangga itu sempat melempar sandal ke arah keluarga yang sedang akan makan liwetan itu. Gue gak habis pikir banget ya. Lu hidup bertetangga tapi lu tuh gak bisa ada toleransinya gitu loh. Itu kan momen lagi lebaran, terus itu siang, ya kan? Ya gak apa-apa, kecuali ya itu malam. Nah kalau malam ganggu tidur lo, nah lu lempar sendal sepasang tuh gak apa-apa. Belum diketahui lokasi dan alasan mengapa tetangganya itu sampai nekat melempar sandal ke keluarga yang tengah asyik berkumpul dan makan bersama. Diduga tetangga itu tidak suka dengan suara berisik yang ditimbulkan dari keluarga yang tengah ngumpul bersama itu. Tapi sebaiknya sih harusnya nyamperin dulu, tegur secara langsung, secara baik-baik kalau kondisi beliau sedang sakit misalnya, atau kondisi keluarganya sedang tidak kondusif di rumah, sehingga sangat tidak memaklumi adanya keributan atau keramaian saat itu. Kalau memang tidak digubris, mungkin bisa dilakukan next step, yaitu melibatkan ketua RT atau perwakilan warga setempat untuk menyampaikan secara baik-baik dan lebih kekeluargaan. Beralih ke kasus hukum, sidang putusan kasus dugaan penipuan terhadap artis Jessica Iskandar dengan terdakwa Christopher Stefanus Budianto alias Steven digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Sidang itu merupakan sidang lanjutan pada 17 April 2024 sebelumnya yang sempat ditunda. Dalam sidang tersebut tidak dihadiri Jessica Iskandar dan kuasa hukumnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jaksel menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa Christopher Stefanus Budianto atas tindakan pidana penipuan yang merugikan artis Jessica Iskandar hingga mencapai 9,8 miliar rupiah. Lantas apa tanggapan pihak Steven terkait vonis hakim tersebut? Menyatakan terdakwa Christopher Stefanus Budianto alias Steven dari Roy Budianto Subianto terbukti secara sah dan menyatakan salah maka tidak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa lengkap itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti 1. Guna perjanjian sewa menyewa mobil antara saudari Jessica Iskandar selaku pihak pertama dan PT Pesona Trip Indonesia selaku pihak kedua atas 1 unit mobil dengan spesifikasi unit merek mobil merek Toyota untuk Alphard 2.5 GAT dengan nomor polisi B73DAR nomor rangka nomor mesin tertanggal 27 Februari 2021 dikembalikan kepada saksi Jessica Iskandar.
6. Membaca terdakwa atau biaya perkara sejumlah Rp5.000. Di mana mungkin dari teman-teman media semua yang pada hari ini hadir ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya terkait agenda hari ini mengenai putusan dari klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto ya. Kami sebagai penasihat hukum dari Christopher Stefanus Budianto merasa kecewa ya atas penyampaian daripada majelis hakim terkait ya agenda hari ini yaitu pembacaan putusan ya. Itu yang kami sayangkan pada kesempatan hari ini. Ya aku sadarin juga ya namanya manusia, kita pasti nggak luput dari masalah, kita nggak luput dari hal-hal yang mungkin kita nggak mau tapi memang harus terjadi gitu kan. Tapi ya di balik itu semua, ketika kita bisa melewatinya, kan dari masalah itu kan kita juga ditantang untuk belajar lebih baik ya. Belajar ikhlasnya lebih baik, belajar sabarnya lebih baik. Mungkin rewardnya adalah rasa tenang, rasa ikhlas, lebih banyak bersyukur pada hal-hal yang kecil. Terus dengan liburan itu rasanya tuh jadi luar biasa, jadi terasa indah banget gitu. Dari hal yang udah kita lewatin, segala sesak di dada, air mata, penyesalan, merasa negatif gitu kan. Tapi dengan liburan. Kuasa hukum Steven mengaku kecewa dengan putusan hakim tersebut. Pasalnya, menurut Darius Situmorang, pengacara Steven, ada pasal baru lagi yang disangkakan kepada kliennya, yakni pasal 378 KUHP, yang membuat para kuasa hukum bingung dan menilai majelis hakim masih ragu-ragu dalam menyampaikan putusan sidang kemarin itu. Kembali lagi ya, kenapa kami kecewa ya. Kita flashback lagi ya terkait masalah ini kan berawal daripada adanya suatu perjanjian sewa menyewa ya antara ya klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto ya dengan saudari Jessica Iskandar ya. Namun kenyataannya ya pada kesempatan hari ini ya kami tidak lihat itu ya terkait adanya penyampaian dari majelis hakim ya terhadap ya si pelapor pada saat itu yang melaporkan klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto itu tidak disampaikan ya. Padahal kan di awal itu kan si pelapornya siapa? Yaitu si Setio Jatmiko Prabowo Putra ya. Seharusnya merasa menjadi korban itu siapa? Setio, bukannya Jessica ya. Nah ini kenapa majelis hakim masih ya menyampaikan terkait adanya ya kerugian daripada Jessica Iskandar. Nah kami juga merasa kaget gitu, aneh menurut kami. Seharusnya menjadi korban itu siapa? Si Septio sebagai si pelapor. Nah ini kami kecewa, seharusnya ini ya klien kami hari ini bebas, sebebas-bebasnya itu loh. Tapi kenapa klien kami di sini dipaksakan ya terkait pidananya, kan aneh. Padahal di sini jelas-jelas adanya suatu perjanjian sewa menyewa. Jadi di mana ranahnya? Dan ingat loh, pada saat penyampaian dari majelis hakim ini kan kita juga kaget. Ya, mobil itu kan bukan dijual, dititipkan ya sama saudari Komang pada saat itu. Dan ini juga sudah disampaikan di persidangan pada saat itu. Bukannya dijual, aneh kenapa jadi dijual? Kan lucu. Nah, terkait juga terkait terhadap pasal yang disampaikan ini juga kita kaget lagi di sini. Kenapa jadi pasal 378? Bukan pasal 372 penggelapan. Kan aneh menurut kami. Yang seharusnya ya majelis hakim di sini cermat dalam mengambil putusan, ini enggak. Jadi kami merasa kecewa hakim pada saat ini ya masih dalam mengambil putusannya ini masih ragu-ragu. Ya, nggak adanya keyakinan. Ini kami sangat sayangkan terkait masalah ini. Itu saja. Saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya pengen keadilan ditegakkan. Jadi orang kapok, jadi orang takut untuk berbuat yang tidak baik. Itu kita sudah menawarkan tadi, yaitu bagian dari perdamaian tadi atau mediasi tadi terkait pengembalian daripada kerugiannya, yaitu berupa
unit kalau memang dikatakan itu miliknya dia. Jadi kita list, itulah niat kita dari prinsipal. Kalau itu dikembalikan mau, kan gitu. It's okay, nggak apa-apa. Cuman ya sudah, daripada pakai kuasa hukum, pakai pasal ini, tapi ini, hai. Diungkap pihak Steven ada kejanggalan yang terjadi dalam persidangan hingga putusan kemarin itu. Kliennya untuk sementara belum bisa memberikan tanggapannya terkait putusan majelis hakim. Pihak Steven pun meminta waktu 7 hari untuk menyampaikan tanggapannya atas vonis majelis hakim. Makanya kami sangat menyayangkan terkait putusan ini ya terhadap klien kami. Makanya kami tadi coba berkonsultasi sama klien kami ya untuk ya coba pikir-pikir dulu ya terkait putusan hari ini supaya kenapa kami bisa berkonsultasi dulu oleh CEO kami ya Pak Togar Situbarang ke depannya supaya apa? Supaya klien kami ini bisa untuk mendapatkan ya suatu keputusan yang pasti gitu loh ya, bukan dengan pasal yang tadi disampaikan oleh majelis hakim itu pasal penipuan. Ini kan aneh menurut kami. Kemungkinan kami belum bisa mengambil langkah dulu, tapi kami coba berkonsultasi dulu oleh klien kami juga ke Pak Kristofernya. Apapun nanti yang terjadi ya dan juga persidangan pada hari kami dari kuasa hukum menghormati ya apa yang disampaikan oleh majelis hakim pada saat ini.